Haleluya. Puji Tuhan. Ya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat Jesus Promise Community. Puji Tuhan, kita yang selalu dicintai Tuhan, kita yang selalu dikasihi Tuhan. Kita mau terus bersyukur atas kasih dan kemurahannya yang Dia terus nyatakan bagi setiap kita umat yang percaya kepadanya, umat yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Sebab kita mau terus belajar untuk mengasihi Tuhan di dalam keberadaan kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya itu kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini mari kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau datang mencari wajah Tuhan, bersekutu dan memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari kita nyatakan lagi, yang terutama dalam hidup ini, meninggikan namamu Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Amin. Penyataan iman kami Tuhan kepadamu, bahwa kami mau terus belajar untuk mengasihi Engkau Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, mencintai Engkau Tuhan dan mengutamakan Engkau Tuhan di dalam segala Amin. kehidupan kami, segala apapun yang kami kerjakan dan lakukan Tuhan. Tuhan Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini hati kami siap untuk dituntun oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan terus menemukan iman percaya kami hanya padamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat ini, menjamah setiap hati kami Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan, untuk kami sama-sama mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan apa yang menjadi kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat berkat firman-Mu yang akan Engkau sampaikan pada saat ini melalui hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, saat lagi kita akan menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita, dan kita percaya yang terutama dalam hidup ini adalah hidup kita ini membawa puji-pujian bagi Tuhan Yesus. Hidup kita ini membuat nama Tuhan makin dimuliakan dan makin dihormati. Amin saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah Tuhan rela untuk menolong kita. Amin. Tuhan rela kok nolongin kita. Nggak mungkin nggak. Ini sudah menjadi karakter Kristus, sudah menjadi karakter Tuhan yang senang untuk menolong anak-anaknya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita sudah sampai di Rut pasal 4. Setiap hari satu pasal secara berurutan kita merenungkan firman Tuhan dalam sebuah kitab. Dan ini kitab Rut ya, pasal 4. Berarti ini kitab Rut yang terakhir. Nanti setelah Rut kita akan lanjutkan kepada kitab yang berikutnya setelah Rut. Ya, untuk esok hari. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, mari kita lihat Rut pasal 4 ayatnya yang ke-13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dari Naomi mengambil anak, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Luar biasa. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kan kisah tentang Rut dan Naomi ini, saudara. Melalui Rut pasal 1 kita banyak belajar
Bagaimana di Bethlehem ada kelaparan, ya, ada kelaparan di situ. Lalu Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion, mereka pergi ke Moab untuk keluar dari situasi yang susah seperti ini. Dari Bethlehem, tempat yang susah, rumah roti tapi nggak ada rotinya gitu loh. Ya, karena lagi kelaparan kan. Bethlehem artinya rumah roti. Jadi mereka tinggalin Bethlehem, pergi ke Moab. Sampai di Moab, saudaraku, bukannya berkat yang mereka temui, tetapi ternyata kegelapan yang terjadi. Kenapa? Elimelek, Mahlon dan Kilion meninggal di Moab. Elimelek meninggal, dan anaknya Mahlon dan Kilion setelah menikah dengan Orpa dan Naomi. Mahlon dan Kilion masih muda, saudaraku, dipanggil Tuhan. Jadi 3 laki-laki dipanggil Tuhan di Moab. Kehilanganlah Naomi. Dengan kehilangan yang sangat besar ini, hidupnya sangat gelap, sangat sulit, sangat menderita. Hatinya perih, sakit sekali. Hatinya pahit menghadapi pergumulan seperti ini. Ditambah lagi, saudara, ya, Mahlon dan Kilion, 10 tahun mereka ada di sana, sudah menikah, tetapi gak punya anak. Jadi tidak ada generasi penerus. Tambah pusinglah Naomi. Akhirnya kesimpulannya dia kembali ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem, dalam keadaan susah seperti ini, ada harapan. Ada harapan. Kenapa? Karena kelakuannya Ruth ini nyenengin. Bukan nyenengin mertua saja, tetapi nama Ruth itu, nama baik Ruth itu terkenal di seluruh kota Bethlehem. Orang yang baik, orang yang sopan, orang yang menunjukkan kasih, terkenal. Jadi bawa buah bibir, jadi pembicaraan yang baik loh, bukan hoax ya, bukan pembicaraan yang buruk, tapi benar fakta, pembicaraan yang baik. Bagaimana mendukung Naomi dalam situasi yang berat. Jadi Ruth mendapatkan pujian dan ketemu dengan Boaz, saudaraku. Boaz adalah orang yang punya hak untuk menebus Naomi dan Ruth. Nah, ini ada harapan. Tetapi ada kendala juga sih. Kenapa? Karena yang punya hak untuk menebus Ruth dan Naomi dan ladang-ladangnya masih ada saudaranya Boaz yang lebih berhak. Jadi ada harapan, nggak taunya ada gangguan. Waktu ada gangguan, tapi kita lihat Boaz bisa mengatasinya. Saudara, kadang-kadang memang hidup ini suka ada gitu-gitunya. Kita lagi susah sekali, tiba-tiba kita lihat ada harapan, ada titik terang. Wah, semangat sekali kita ini. Waktu kita melangkah, tiba-tiba ada halangan. Aduh, bisa pusing. Kok bisa begini lagi? Kirain yang ini nih yang akan memberikan solusi, yang akan memberikan jawaban buat pergumulan yang ada. Nggak taunya. Lagi asik, lagi semangat, dulu terpuruk, lagi semangat melangkah, ada halangan. Ketika ada halangan seperti ini, apakah kita akan berhenti untuk berlangkah? Apakah kita akan mundur lagi ke belakang? Tapi kita lihat Boaz, saudaraku, dia punya hati buat Ruth. Sudah punya rencana, tapi dia lihat bukan bagian dia yang lebih berhak. Masih ada saudaranya yang lain yang lebih berhak. Ini halangan, ini masalah. Tapi Boaz nggak mundur. Dia semangat saja. Dia tetap menghadapinya, menghadapi halangan tersebut. Dan akhirnya halangan itu dalam pasal 3 beres, selesai. Lihatlah cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan menolong kita, bukan kita ongkang-ongkang kaki saja langsung menerimanya. Nggak seperti itu rupanya. Ada bagian dari kita di mana kita harus bergerak, di mana kita harus melangkah, di mana kita harus bertindak. Ambil bagian di dalamnya. Kita juga nggak boleh diam-diam aja. Kita bergerak untuk melakukannya. Nah, disitulah saudaraku kita lihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Bagian kita lakukan. Dan saudaraku, tidak menutup kemungkinan, meskipun Anda telah melangkah dengan iman, ada lagi hambatan yang baru. Tapi hambatan yang baru itu jangan menghentikan langkah iman Anda. Jangan. Hambatan yang baru muncul, jangan menghentikan semangat Anda. Jangan. Hambatan yang baru muncul, jangan sampai membuat harapan Anda sirna di hadapan Tuhan. Nggak boleh. Jangan mau, saudara. Ya, tetap melangkah, tetap bersandar, tetap berharap sama Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Boaz. Dan betul, Tuhan tetap buka jalan kok.
Ini kan ada istilah, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tapi kalau mencoba untuk menutup, bisa jadi ada. Tapi nggak ketutup, tetap kebuka juga kan? Ini kan berkat Tuhan. Jadi saudaraku, memang Tuhan mengizinkan kita ini sebagai anak Tuhan harus fight, harus berjuang. Ya, nggak ada orang akan menjadi seorang pahlawan kalau nggak berjuang. Tidak ada orang yang akan kuat kalau dia tidak terjun ke lapangan. Nah, kita ini Tuhan izinkan banyak pergumulan sebagainya karena Tuhan mau kita ini terjun di lapangan langsung. Bukan teori, tapi praktik iman. Supaya jadi orang yang kuat. Karena kita ada di lapangan. Kita punya kesaksian iman. Kita mengalami Kristus di tengah-tengah perjuangan. Di tengah-tengah pergumulan. Jadi kalau ada masalah dan pergumulan, jangan mundur. Ada masalah, ada hambatan, ada pergumulan, kita berkata, ini kesempatan mengalami Tuhan di dalamnya. Ini kesempatan mengalami mujizat Tuhan. Ini kesempatan mengalami bagaimana bertindak dalam iman dan Tuhan bukakan jalan. Amin, saudara. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terus melangkah, terus maju, terus bergerak dalam pimpinan Tuhan. Jangan mundur, jangan menyerah. Maju terus. Amin, saudara. Haleluya. Dan memang akhirnya saudaraku, berkat Tuhan betul-betul penuh didapatkan oleh Ruth, Naomi, juga Boaz. Sehingga orang melihat ya kisah hidup Naomi ini dari kegelapan yang begitu berat. Ada titik terangnya tapi ada masalah lagi. Tapi akhirnya tetap Tuhan buka jalan dan akhirnya terjawab semuanya. Orang lain yang ngomongin. Mereka berkata, saudaraku, dalam ayat ke-14, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, lihat saudara, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, yaitu lahirnya Obed. Obed artinya pelayan Tuhan. Menarik sekali. Lucunya juga saudaraku, bukan emaknya yang namain anaknya, bukan neneknya yang namain anaknya, cucunya yang lahir, tetapi yang menamakan anaknya Ruth, cucunya Naomi, adalah orang-orang sekitar itu yang memberikan nama. Mereka memanggil bayinya Ruth ini dengan nama Obed, pelayan, penebus buat keluarga. Mereka yang kasih nama. Dan mereka sendiri yang menilai, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini. Mereka yang menyimpulkan, sungguh Tuhan betul-betul rela untuk memberikan pertolongan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya juga sangat percaya dalam kehidupan kita bisa menyimpulkan di tengah-tengah masalah dan pergumulan yang terjadi, kita terus bergerak dalam iman kepada Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan sungguh-sungguh rela untuk menolong kita. Gak mungkin gak, Tuhan gak pernah main-main. Jadi saudaraku, imani Tuhan rela menolong Anda. Bergerak dari sekarang. Berkat Tuhan rela untuk menolong kita menjadi bagian kita. Karena kita mau respon, kita mau tangkap, kita mau bergerak, gak diam-diam aja. Kita gak mau stres dengan masalah sendiri. Kita mau bergerak dan bertindak. Kita percaya Tuhan sedang menolong. Tuhan pasti bukakan jalan. Mulai dari pintu yang kecil, lama-lama gerbang pintu berkat yang besar Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat lagi ayat firman Tuhan ini menarik sekali. Rut 4 ayat 13 berkata, lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, bukan dari yang lain, karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Lihat saudaraku, memperoleh anak itu karena karunia Tuhan. Kenapa? Karena sebelumnya kan Rut punya suami. Rut dan Orpa kan punya suami namanya Mahlon dan Kilion, anak-anaknya Naomi. 10 tahun berumah tangga di Moab, nggak dapat anak tuh. Nggak dapat. Memang Tuhan nggak kehendaki, berarti nggak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jadi ketika dengan Boaz Rut mendapatkan anak, itu bukan kebetulan aja karena punya suami makanya dapat anak. Enggak, itu bukan kebetulan. Itu karena kemurahan Tuhan, karena karunia Tuhan. Yang nggak punya anak dapat anak karena karunia Tuhan. Ini kan sesuatu yang mustahil bagi manusia,
tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan bekerja dengan cara-cara yang besar dan ajaib. Saya percaya juga dalam kehidupan kita, ketika kita percaya Tuhan rela, pasti rela menolong kita. Maka ada hal-hal yang mustahil menurut kita, ada hal-hal yang mustahil menurut kata orang, menjadi tidak mustahil karena Tuhan bertindak melakukan perkara yang besar dan ajaib untuk mengubahkan dan memulihkan kehidupan Anda. Amin, saudara. Kita percaya berkat yang seperti ini bukan hanya kesaksian dari orang lain, tetapi juga menjadi kesaksian iman kita, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan lewat diri kita. Lewat iman kita, nama Tuhan makin dipuji dan makin dipermuliakan. Amin, saudara. Percaya Tuhan rela menolong Anda? Amin. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan itu berlaku dalam kehidupanmu di tengah-tengah pergumulanmu. Amin, saudara. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti campur tangan. Gak mungkin Tuhan membiarkan kita sendiri. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang menarik juga dari ayat ini, saudaraku, kita lihat di ayat yang terakhir, Rut pasal 4 ayat yang ke-17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Wow, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ayah Daud. Daud ini Daud siapa nih? Ya, Raja Daud, ya. Bukan Daud si petinju, bukan. Ini Raja Daud. Ternyata Obed itu opanya Daud. Ternyata Boas adalah opanya ayahnya Daud. Ternyata kita lihat sini, saudaraku, Boas, Rut adalah opanya ayahnya. Rut adalah cucu, Rut adalah oma. Ya, maksud saya Rut adalah oma dari ayahnya Daud. Luar biasa kan? Rupanya kisah ini bukan sekadar kisah, saudaraku. Hanya 4 pasal di dalam perjanjian lama, tapi lagi menceritakan kisah tentang siapakah ayah dari Daud, opa dari Daud, dan neneknya Daud. Ini menceritakan bagaimana Tuhan berkarya jauh-jauh hari sebelumnya, saudaraku. Suatu urusan yang sangat besar, sangat luar biasa. Ini untuk menegaskan bagi bangsa Israel, mereka memiliki seorang raja namanya Raja Daud. Keturunan mereka ini karena kemurahan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, karena memang direncanakan Tuhan. Bukan karena hebat-hebatnya Daud, bukan karena hebat-hebatnya keluarganya Daud. Enggak. Nun jauh di ujung sana, ratusan tahun sebelumnya sudah ada intervensi dari Tuhan untuk mengatur sebegitu rupa. Tuhan atur, Tuhan berkati keluarga ini sehingga punya keturunan yang menghasilkan seorang raja yang disebut sebagai Raja Daud. Dan kita lihat, Daud itu tuh, Daud bukan darah murni Yahudi. Kita buka mata lebar-lebar. Jangan juga terlalu membanggakan darah biru, saudaraku. Ternyata di mata Tuhan nggak begitu amat. Di darahnya Daud itu, ya, dagingnya Daud, tulangnya Daud itu ada unsur keturunan orang Moab. Karena omanya kan Rut, orang Moab. Ya kan, saudara? Nah, ini kita banyak belajar. Nanti kalau kita lihat urut-urutannya, rupanya ada hubungannya dengan Abraham dan Lot. Keluarga juga sih. Tapi kita melihat di sini bagaimana Tuhan membuat cara-caranya yang ajaib untuk memberkati bangsa ini jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus percaya ketika Tuhan menolong kita hari ini, Tuhan menolong rumah tangga kita hari ini, Tuhan campur tangan kehidupan kita hari ini, karena Tuhan punya maksud yang besar demi untuk keturunan kita yang berikutnya, demi untuk generasi kita yang berikutnya, demi untuk generasi-generasi yang selanjutnya. Tuhan punya rencana yang besar. Jadi kita nggak mikirin hanya tentang diri kita saat ini untuk dapat solusi dari pergumulan. Tapi kita percaya, ini kalau saya melangkah dengan iman, kalau saya bertindak dalam Kristus,
Kalau saya bersandar kepada Tuhan, tidak mau kalah di tengah-tengah kegelapan dan pergumulan, tapi ingin menang dalam iman, seperti Naomi menang dalam iman. Karena Tuhan punya maksud, bukan ingin saja memulihkan aku dan rumah tanggaku. Bukan hanya ingin saja Tuhan memulihkan, rela menolong aku pada masa kini, tapi demi juga Tuhan mau rela menolong aku saat ini, demi untuk memberkati generasi-generasi yang berikutnya. Generasi kita yang berikutnya. Next generation. Tuhan ingin memberkati. Seperti yang dialami oleh Daud ini, saudaraku. Dan saya percaya kisah ini, ketika Daud memikirkannya, ketika umat Israel membacanya, ini kan jadi kitab perjanjian lama. Jadi mereka baca, mereka merenungkan, baru mereka tahu sungguh semuanya karena Tuhan mau rela untuk nolong, sehingga mereka bisa jadi seperti sekarang ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Anda dapat memberikan warisan iman yang sangat berarti kepada generasi-generasi berikutnya ketika Anda tidak mau menyerah menghadapi pergumulan, ketika Anda tidak mau mundur ketika dalam kegelapan, ketika Anda mau bertindak dengan iman karena percaya Tuhan pasti rela untuk menolong Anda, maka engkau akan memberikan warisan iman pada generasi-generasi berikutnya, kepada anak-anak, cucu-cucu Anda yang selanjutnya. Dan warisan iman ini akan menguatkan mereka, bahkan akan membentuk karakter mereka untuk menjadi apa? Leader-leader di masa yang akan datang, untuk menuntun banyak orang makin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, masa depan keturunan kita di tangan Tuhan, dan ditentukan juga oleh warisan iman yang engkau tunjukkan saat ini. Ketika Anda tidak mau menyerah di tengah-tengah masalah, tapi mau berjuang dengan iman, karena percaya Tuhan masih rela kok menolong Anda. Dan cara Tuhan menolong itu adalah cara yang ajaib. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa pada saat ini, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami, jamah kami. Kami banyak belajar dari kitab Rut ini. Kami tidak akan menyerah. Kami tetap akan cari Tuhan, dekat Tuhan, bertindak dalam iman. Meskipun harus mulai dari hal-hal yang kecil. Tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan akan pulihkan kami. Dan kami akan memberikan warisan iman kepada generasi-generasi berikutnya, kepada anak-anak dan cucu-cucu kami, kepada keponakan kami dan selanjutnya. Bahwa sungguh Tuhan hidup dan akan menghasilkan nanti generasi-generasi pemimpin yang akan menjadi berkat bagi Indonesia, bagi kerajaan Allah, dan nama Tuhan makin dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu sebagai tanda engkau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaan dan keuanganmu, diberkati Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun juga engkau berada. Apa saja yang engkau kerjakan dikenang Tuhan dan dibuat berhasil sampai 1000 kali lipat ganda, dan nama Tuhan makin dipuji dan dipermuliakan. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, bimbingan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Kita Tuhan. percaya Tuhan yang akan terus memberkati Amin. keberadaan kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara kasih yang telah ambil bagian dalam live chat yang ada, kami mengucapkan terima kasih, dan tetap terus semangat dalam Tuhan, tetap terus kuat dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan keberadaan kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan ketemu lagi pada besok pagi jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih semuanya yang telah bergabung saat ini. Sampai jumpa kembali besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.